Kenapa sih Bapak kok merelakan gitu lahannya atau tanahnya itu dijadikan sebagai TPA diajukan oleh masyarakat? Bagaimana solusinya? untuk yang di tempatnya Pak Michael? Saya harus mengambil suatu keputusan karena saya punya tempat wisata. Bagaimana tempat wisata ada bau sampah? Kenalkan, nama saya Rido Pak, saya vlogger gitu di konten YouTube Run Dokumenter gitu kan. Untuk Bapak sendiri namanya Pak Michael gitu Pak? Oke. Kalau Edi Haryanto. Pak Michael Edi Haryanto, untuk panggilan akrabnya Pak Michael gitu aja nggih. Oke. Nah, kemarin itu kan saya sempat membuat video itu ya Pak, di tempat kayak waduk ya. Tempatnya indah banget di situ. Ternyata setelah saya tanya-tanya, oh ternyata di situ tanahnya milik Bapak, itu benar Pak? Oh ya, Nah, itu milik saya. milik Bapak. Jadi tanah yang luas itu juga ada beberapa seperti waduk-waduk itu milik Bapak? Ya, itu milik saya semuanya. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi gini Pak, kenapa sih Bapak kok merelakan gitu lahannya atau tanahnya itu dijadikan sebagai TPA, padahal tempatnya itu bagus banget Pak, kalau seumpama untuk jadi tempat wisata atau yang lain gitu Pak? Ya, jadi memang tempat itu saya persiapkan untuk wisata, wisata air. Gitu. Saya masih mengajukan izin untuk semua perlengkapannya, tapi masih tarik ulur dengan Pemda Banyuwangi. Kalau orang tanya-tanya kok mau dijadikan tempat sampah, itu kan sangat bertentangan dengan wisata, apalagi saya punya wisatanya, kan rugi gitu kan perhitungannya. Jadi ini permulaannya itu ya saya sebagai pimpinan DPRD, wakilnya rakyat, setiap saya turun ke lapangan, ke masyarakat, setiap saya reses, yang diadukan oleh masyarakat itu adalah tentang sampah. Tolong pemerintah menyiapkan tempat sampah sehingga masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Itu yang pertama. Mereka mengeluh kepada saya dan saya pun menyampaikan kepada Pemda, ya, kepada Pemda, ini keluar masyarakat tentang sampah. Bagaimana solusinya? Dan Pemda mengatakan bahwa lagi mempersiapkan tempat sampah yang besar di Wonosorejo gitu. Ya memang ini ada terkendala untuk tempat pembuangan banyak yang penuh. Dan akan berusaha membuat tempat sampah lah, jawabannya Pemda. Terus itu bukan satu dua, setiap ada keluar sampah sudah saya berikan, saya lontarkan kepada pemerintah daerah. Pada saat itu ketika saya setelah memimpin paripurna di DPR, ya Pak Sekda ketemu sama saya, ya dengan wajahnya agak tegang, cerita bahwa kita itu darurat sampah, tempat-tempat sampah yang ada masyarakat menolak semua. Menolak semua sehingga perlu tempat sampah. Tolong Pak Michael, ada nggak tempatnya sampahnya yang dulu di Wonosobo, yang dulu mau rencanakan membuat pabrik sampah, apakah masih ada untuk pinjam sementara? Ini sudah darurat sampah, ketua kepala DLH-nya mau mengundurkan diri karena sudah pikirannya sudah pening. Ya, karena tidak bisa mengatasi persoalan sampah. Hanya bertanya kepada saya, masih ada nggak tempat di Wonosobo? Saya katakan sekarang tidak bisa, karena di Wonosobo sudah digarap oleh masyarakat. Saya juga nggak tahu siapa yang garap, tapi ya udah dipakai supaya bisa menghasilkan lah ya. Mereka saya nggak tahu. Ya pokoknya ya dipakai dengan baik, ya nggak masalah supaya untuk penghasilan dari masyarakat. Kalau di sebelahnya lagi di Wadugong itu dipakai Pokdawis untuk membuat wisata. Nah, di situ ya sudah semua itu nggak ada hitung-hitungan duit bagi saya. Ada Pak, saya punya lahan di air, gitu, di depan air.
Pak Sekda bilang langsung, wah mana bisa Pak Michael, itu kan ada airnya, ada airnya mana bisa dibuang sampah itu. Iya. Pak Sekda lebih baik lihat dulu ke air, dilihat ya. Mari dilihat di sana sudah reklamasi, orang kan menuduh reklamasi, dikit-dikit reklamasi, itu sudah direklamasi. Kenapa masih ada kubang airnya? Sampai kan itu seharusnya kan indah. Iya. Itu saya mau buat untuk wisata, ya kan, untuk di situ. Wah, belum saya garap sempurna, tapi udah itu sudah samping-sampingnya sudah reklamasi, tinggal ada airnya aja. Memang itu untuk kedepannya untuk wisata air. Nah, kita menuju ke sampah itu dulu, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang ini ketika saat itu Pak Sekda tanya itu, ini cocok Pak, ini betul-betul saya nggak nyangka ada seperti ini gitu. Akhirnya kepala dinas ditelepon supaya suruh datang, camat ditelepon, melihat begini, akhirnya saya lihat kepala dinas mulai tersenyum gitu loh. Ada titik terang untuk TPA sementara kan itu. Oh, berarti untuk yang di tempatnya Pak Michael itu sifatnya hanya sementara sampai pemerintah itu siap mempunyai tempat yang permanen. Iya. Ya, saya siapkan. Kalau memang karena sudah tahu keluhan rakyat itu sudah tahu, orang-orang kan tidak tahu. Ya, kalau saya melihat untuk kepentingan politik saya stop, saya nggak mau. Jadi saya nggak mau, biarkan aja Pemda melakukan sendiri. Kan waktu saat itu kan banyak yang menyerang kan, menyerang bupati, menyerang apa kan itu kan. Kalau saya yang mikirin politik saya diam aja. Saya harus mengambil suatu keputusan untuk menolong masyarakat yang mengenai persoalan masalah sampah. Karena saya tahu, kalau yang nggak tahu ya enak-enakan, kalau di kota nggak ada persoalan sampah, ya enak melihat sampah dan sebagainya itu itu urusannya Pemda kan begitu. Tapi ini urusannya kemanusiaan, urusan rakyat, sehingga saya berikan. Kalau cuma rugi, saya rugi karena saya punya tempat wisata. Bagaimana tempat wisata ada bau sampah? Akhirnya silakan kalau memang itu, tetapi saya akan koordinasi dengan Karangmendo karena wilayah ini Karangmendo. Iya. Dan koordinasi sama kepala desa Karangmendo dan masyarakat Karangmendo, dan juga karena Badan juga mungkin ada dampaknya. Saya melihat itu dampaknya, saya akan berbicara kepada masyarakat Badan. Dan itu akhirnya, ya sudah Pak Michael, saya setuju di sini, saya akan rapatkan di sana, di Pemda kan itu. Iya. Akhirnya saya pun setelah ketemu itu saya keluar kota ke Jakarta sana. Saya pikir kan saya sudah mau telepon kepala desanya, tolong coba rundingkan ini tempat untuk tempat sementara, tempat sementara, tempat pembuangan sampah. Jadi Pak Michael mengizinkan tempatnya Pak Michael itu karena Pak Michael memang benar-benar mengetahui problematik di Banyuwangi sendiri, bahwasanya sangat darurat untuk tempat sampah. Ya. Darurat sampah yang akhirnya membutuhkan untuk TPA itu tadi. Kita itu harus punya solusi, bukan kritik saja. Ya, bagaimana? Kak, masyarakat kan itu kan, itu kan tanggung jawab pemerintah. Itu tanggung jawab pemerintah. Yang disalahkan pemerintah. Iya, oke lah. Karena kurang kesigapan. Tetapi kita yang dibutuhkan sekarang ini solusinya. Bagaimana mengatasi persoalan sampah itu sementara kan itu kan. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Coba saja sudah. Mau diletakkan di mana sampah? Diletakkan dimanapun, pasti selalu ketika orang yang tidak mengerti kan selalu menolak. Iya. Mengenai sampah kan, walaupun dijelaskan ini ada pabrik, di mana ketika ada kata-kata sampah tidak ada tempat ya bagi sampah. Terus solusinya bagaimana kalau semua menolak tentang sampah? Program itu bisa banyak, tapi tempatnya itu yang perlu dicarikan. Ya, dan ini ada tempat ini, ya silakan dipakai untuk sementara. Kembali lagi ke pembahasan tentang tempat sampahnya ya Pak. Untuk Pak Michael sendiri itu ikut andil dalam pengelolaan sampah atau hanya memfasilitasi tempatnya saja? Jadi saya tidak menyewakan tempat itu. Ya, banyak orang mencurigai, alah itu kan Michael ngomong tidak disewa, itu duitnya dari bawah. Kalau zaman sekarang transparansi mana ada uangnya pemerintah lewat bawah. Saya mengatakan gratis, ya gratis. Ketika saya ngomong gratis,
terus ternyata pembukunya bayar. Nah, saya kan nggak dipercaya orang kan gitu. Jadi orang itu melihat, wah itu pembayarannya di bawah tangan. Jadi saya ikhlas dan tidak ada motivasi apa-apa, tidak ada motivasi untuk keuntungan gara-gara reklamasi gratis yang dikatakan itu orang-orang itu. Ya banyak yang nggak senang, ada yang nggak senang sama saya, selalu mengatakan seperti itu, gratis enak, makanya Pak Michael harus memberi saya uang gitu kan. Banyak intinya kan banyak orang yang minta duit karena dianggap reklamasi gratis. Ya. Itu lihat dulu, ketika hearing mengenai apa ya, sampah, tentang sampah, ada hearing kan, saya mimpin di sana. Wah banyak orang-orang yang nggak senang saya, itu mencegat saya ingin mengerjain lah ya. Ketika setelah saya mimpin hearing, itu langsung ngomong, Pak Michael ini berapa meter itu kedalamannya tempat sampah itu? Saya katakan, kamu pernah ke sana enggak melihat? Saya bilang begitu. Belum, kamu lihat sana baru tanya saya. Itu sudah selesai reklamasi. Yang dibuat tempat sampah itu bukan airnya. Airnya itu untuk wisata besok ke depan, dan sementara untuk penampungan air jika terjadi hujan yang besar. Ya, yang sampah itu sudah selesai dan sudah pernah saya tanamin jagung dan sekarang tanamnya pisang. Itu saya sisihkan.